yang telah bergabung dalam komunitas Amat Bisa Berbagi. Sebelum memasuki pemaparan materinya, saya akan membacakan CV dari Dr. Wahyu Surakusuma sebagai narasumber. Beliau lahir di Bandung tanggal 3 Desember 1972. Kemudian alamat kantor di jurusan biologi Universitas Pendidikan Indonesia UPI Jalan Setiabudi nomor 2 Desember Bandung. Kemudian rumah di Jalan Pakuan 4 nomor 4 Komplek Panhegar Bandung Jawa Barat. Kemudian alhamdulillah ini Pak Dokter ini Pak ya usianya masih muda tapi jam terbangnya Pak 5 lembar Pak. Jadi ini pendidikan terakhir dokter Pak ya, mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB. Sami Pak, Abi di IPB Pak. Abi 284 Pak. Kemudian 2013 beliau magister teknik MT teknik lingkungan dari Institut Teknik Bandung. Kemudian 96 sains ya, SSI, jurusan biologi, ITB Bandung ya. Kemudian ini maaf Bapak, ini saya mungkin akan merangkumnya aja Pak ya. Oh iya Pak. Ini intinya itu ada pendidikan non formal ya, mulai dari tahun 1997 sampai 2009. Yang terakhir itu Essential Advanced Program Tsukuba University Environment Science Department ya, tahun 2009. Kemudian ini ada pengalaman bidang kependidikannya sekali ini ya, sampai pernah ke Nigeria Pak ya, dia ke Argentina sebagai team leader ya untuk kegiatan internasional dunia sains. Itu Pak, bangga saya Pak. Kemudian ini terakhir ini adalah bidang biologi dan lingkungan. Beliau ini sebagai konsultan cipta karya ya. Kemudian yang terakhir ini yang saya ini ya, di penelitiannya beliau tahun 2015 itu meneliti tentang hasil penelitian fitoremediasi air yang tercemar logam krom menggunakan ekosistem sirkulasi vertikal ya. Mungkin itu ya. Kemudian yang publikasinya yang terakhir 2019 ya. Ada di sini mengenai monthly seminar Indonesian Student Association Tsukuba Jepang Economic Benefit versus Environment Quality of Shimanga Natural Retention Park ya. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian seperti kita ketahui mengenai saya ini Bapak akan memaparkan mengenai saya terutama dalam fungsi dan strukturnya. Mungkin nanti 1 jam ke depan akan Ibu Bapak peserta KPMD ini akan lebih jelas lagi apa itu sel, yang dimana kita tahu bahwa di dalam sel itu ada semua kehidupan, karena situ ada respirasi, ada ekskresi, ada fungsi-fungsi lainnya. Mungkin kami persilakan yang terhormat Dr. Wahyu Surakusuma SSIMT untuk memaparkannya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nenen atas kesempatannya. Ibu Umi. Bu Umi, maaf. Yang Bu Nenen yang tadi ya. Bu Umi, terima kasih atas kesempatannya dan saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua untuk bisa berbagi ya mungkin ini refreshing Bapak Ibu sudah belajar mengenai sel, jadi saya coba untuk refresh kembali apa itu sel. Mungkin kalau dilihat dari materinya saya lihat memang sel itu dibagi dalam beberapa narasumber ya. Ada yang signaling, ada yang pembelahan. Nah, saya akan fokus di struktur dan fungsi selnya, begitu. Apakah sudah terlihat share-nya?
Belum Pak. Belum muncul Pak. Belum muncul. Oh, ya. Iya, belum muncul. Lagi ini ya, adaptasi. Oh, di mungkin. Iya. Jaringan. Bentar Pak ya. Ibu Bapak peserta seminar ini virtual ditunggu ya, sabar ya, sebentar lagi. Ya, sudah muncul. Sudah muncul Pak. Mangga Pak. Baik. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mencoba untuk merefresh mengenai sel dan mengenai struktur dan fungsinya khususnya di situ. Jadi mungkin lebih mengarah kepada aturlah apa itu sel. Gitu. Nah kebetulan mungkin saya di dalam PowerPoint-nya ini lebih banyak menunjukkan gambar-gambar karena memang kalau kita berbicara struktur dan fungsi harus punya bayangan seperti apa strukturnya begitu. Jadi ya, mungkin saya akan lebih banyak gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Kemudian mungkin penjelasannya lebih banyak ke cerita nih. Baik, dimulai mungkin dari kita sudah mengetahui bahwa sel itu sebagai unit terkecil kehidupan. Jadi kalau kita kenapa disebut unit terkecil kehidupan? Itu karena memang kalau sel itu kita simpan dalam media yang cocok, maka dia bisa menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Dia bisa tumbuh, berkembang, dan lain-lain. Nah, kenapa ini menjadi satu unit yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan itu? Ternyata sel itu dikatakan sebagai satu sistem. Jadi sistem terkecil dari kehidupan itu adalah sel. Nah, seperti kita ketahui bahwa sel itu terdiri dari beberapa komponen sistem. Dalam hal ini adalah organel. Organel itu adalah organ kecil yang menyusun sel tersebut. Di mana organel ini merupakan bagian dari sel yang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Dan ketika fungsi-fungsi khusus itu bekerja sama satu dengan yang lain, maka menunjukkan fungsi untuk mendukung kehidupan. Oleh karena itu, maka sel ini merupakan sel sistem, jadi unit terkecil dari kehidupan. Di sana ada beberapa organel yang saling berinteraksi dalam rangka mendukung sistem kehidupan untuk sel secara keseluruhan. Nah, tentunya peran-peran dari organel-organel ini dia mempunyai fungsi yang khusus, tapi nantinya fungsi itu akan berinteraksi satu dengan yang lain menjadi suatu fungsi yang lebih besar. Sama halnya juga kalau kita berbicara mengenai organisasi kehidupan, sel bergabung menjadi jaringan, kemudian jaringan bermacam-macam jaringan bergabung menjadi organ misalnya. Nah itu merupakan komponen bentuk-bentuk interaksi yang terjadi untuk membentuk fungsi yang lebih. Mungkin saya akan coba dimulai dari bahwa secara umum sel itu terbagi dua. Jadi ada prokariot, ada eukariot. Perkembangan secara evolusi memang sel prokariot itu berkembang lebih awal dibandingkan eukariot. Oleh karena itu memang sel prokariot ini mempunyai struktur dan fungsi sel yang lebih sederhana dibandingkan sel eukariot. Kalau eukariot, jadi perbedaannya memang di organel yang terikat dalam satu membran. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau kita sering mengatakan bahwa kalau prokariot itu tidak mempunyai inti sel, sebenarnya eukariot punya inti sel. Tapi sebetulnya dalam proses evolusi ada yang disebut perkembangan evolusi yang berkembang ke arah organel yang lebih kompleks. Di mana yang lebih kompleks itu biasanya dia berkembang dibuat satu
membran yang berperan melindungi organel itu dari lingkungannya, dan dia mempunyai fungsi khusus gitu. Nah, jadi kalau kita eukariot itu merupakan hasil perkembangan evolusi dari prokariot. Nah, kalau kita lihat secara ciri-cirinya, memang inti utamanya adalah prokariot itu tidak mempunyai organel yang embedded atau terikat oleh membran. Misalnya inti sel, kemudian mitokondria, kloroplas, cytoplasma, kompleks Golgi, lisosom. Nah itu karena organel itu terpisah dari sitoplasmanya itu akibat adanya membran. Nah itu perkembangan evolusinya. Tapi secara umum sebetulnya kalau kita lihat sel itu pasti dia mempunyai DNA. Mempunyai ribosom, mempunyai sitoplasma, dan mempunyai plasma membran. Plasma membran itu artinya yang membatasi sel itu dengan lingkungannya. Jadi kalau kita berbicara sel, pasti secara mempunyai DNA, mempunyai ribosom, mempunyai sitoplasma, mempunyai membran plasma. Ini yang memisahkan antara lingkungan dengan tubuh dari sel tersebut. Ya. Nah, perkembangan prokariot itu memang karena awalnya eukariot itu berasal dari prokariot, memang sel-sel dari prokariot ini ukurannya biasanya lebih kecil, lebih sederhana. Dia tidak punya nukleus, tapi dia punya area di mana DNA itu terpusat, namanya area nukleoid, tapi dia tidak dibatasi oleh membran. Kemudian tidak ada organel yang terikat oleh membran, tadi retikulum plasma, lisosom tidak mempunyai, dan sifatnya lebih banyak ke single sel tunggal. Jadi, sel tunggal dan mempunyai kromosom yang tunggal meningkat. Teks naskah. Nah, sementara yang eukariot itu merupakan hasil dari evolusi dari prokariot, maka dia cenderung untuk lebih besar, lebih kompleks, yang punya nukleus, punya organel yang terikat, dibatasi oleh membran. Kemudian makhluk hidupnya bisa sifatnya sel tunggal atau bisa juga sifatnya multiseluler. Kemudian kromosomnya dia sifatnya linier dan multiple, banyak dan panjang ukurannya. Jadi itu mungkin secara umum bahwa dikatakan bahwa prokariot dan eukariot itu perbedaannya ada di dalam evolusi dari membran organelnya. Gitu. Kemudian saya akan coba menjelaskan mengenai organel dalam sel, ya. Jadi saya akan coba memulai dari dalam ke daerah luar. Jadi dari nukleus sampai ke membran. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara urutan supaya bisa terlihat interaksi apa yang terjadi dari organel tersebut dalam sel itu. Jadi yang pertama adalah saya coba menjelaskan mengenai nukleus inti sel. Jadi inti sel itu adalah dia pusat koordinasi dari aktivitas sel. Kenapa? Karena aktivitas sel itu tergantung dari materi genetik yang ada di dalam inti sel. Jadi ketika terjadi proses transkripsi protein, itu sebetulnya inti sel itu sedang memberikan koordinasi aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam sel. Di mana nanti DNA itu akan dibagi jadi mRNA jadi protein itulah yang menyebabkan aktivitas di dalam sel dan koordinasi antar organel sel itu.
Oleh karena itu maka nukleus ini dikatakan sebagai pusat koordinasinya. Karena semua informasi yang dikoordinasikan itu berasal dari inti sel. Begitu. Nah, kalau kita lihat strukturnya, struktur dari inti sel ini kalau kita lihat di sini, jadi ini dilepaskan dari luar, kemudian kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa inti sel itu dilindungi oleh yang disebut dengan membran luar dari inti sel. Kemudian bagian dalamnya itu adalah membran dalam. Jadi kalau kita lihat di sini ada membran luar. Membran luar itu berperan sebagai penutup pelindung dari inti sel, dari sitoplasma. Disebut dengan nuclear envelope. Itu kan kenapa disebut nuclear envelope? Karena dia menutup semua inti sel. Nah, bagian dalamnya itu adalah membran dalam. Nah, jadi membran dari inti sel itu sebetulnya ada dua lapis, dua layer, yaitu fosfolipid. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah nih, jadi bisa dilihat bahwa ada dua lapisan dari membran inti sel ini, ada yang membran luar dan ada membran dalam. Di mana ada kita lihat seperti ada kepalanya nih. Ini adalah bagian yang polarnya. Sementara ekornya itu adalah bagian yang non polarnya. Jadi kalau kita lihat bilayer itu adalah bagian terluar adalah lapisan membran yang sifatnya polar. Sementara yang di dalam itu non-polar atau hidrofilik dengan hidrofobik. Karena di bagian sitoplasma maupun di bagian matrik dari inti sel itu sebagian besar adalah air. Sehingga bagian yang polar itu akan cenderung untuk berada di luar. Sementara yang hidrofobik itu cenderung ada di dalam. Nah, di antara dari membran luar dan membran dalam itu ada yang disebut dengan space atau ruang antara membran satu dengan membran yang kedua. Nah sebetulnya space itu, ruang itu nanti berhubungan dengan retikulum endoplasma. Nanti akan saya jelaskan hubungannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini, jadi ini ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Nah ini ada perinuklear, ini adalah semacam ruang yang diisi ada cairannya, yang nanti berhubungan dengan lumen pada retikulum endoplasma. Nanti kita jelaskan untuk apa lumen itu, tubul ini. Nah, di dalam inti sel ini ada yang disebut dengan nuklear lamina. Nah, sebetulnya ini nuklear lamina ini adalah semacam sitoskeleton daripada inti sel yang membuat sel itu bulat. Jadi ini itu adalah nuklear lamina. Jadi dia membuat kerangka dari inti sel itu. Dia memperkuat bagian dalam tapi tidak di bagian luarnya. Oleh karena itu nanti untuk membran bagian luar itu cenderung untuk lebih permeabel dibandingkan yang bagian dalam. Gitu. Nah, kemudian bagian tengahnya ini adalah kromatin. Nanti ada bagian di tengah.
Nanti di sel itu bermacam-macam ya, ada nukleusnya, ada yang 1, ada yang 2 dari selnya. Di nukleus itu atau anak inti sel itu sebetulnya bagian dari materi genetik yang mempunyai kepadatan yang padat dibandingkan yang lainnya. Begitu. Jadi di sini pada nukleus ini biasanya dibentuk tempat pusat pembuatan ribosom itu di nukleolus. Nanti ribosom ini akan dihasilkan di sini, akan dikeluarkan melalui pori nuklear, keluar, nanti ada yang menempel di retikulum endoplasma, ada yang lepas ke sitoplasma. Nanti saya jelaskan bagaimana ribosom itu menempel dan terlepas dari retikulum endoplasma. Jadi di dalam inti sel ini adalah kromatin. Kromatin itu apa? Jadi kromatin itu adalah sebetulnya DNA. Jadi DNA double helix. Ini kalau kita luruskan itu panjang sekali DNA-nya. Nah, jadi bagaimana dia mengatur DNA itu di dalam inti sel itu? Dia itu di sini bahwa DNA itu dia membentuk satu histon. Kemudian histon itu bergabung membentuk nukleosom. Nanti nukleosom akan bergabung membentuk kromatin. Nanti kalau berkembang akan dia membentuk kromosom. Jadi sebetulnya di dalam materi genetik ini, DNA ini, dia dalam bentuk terkondensasi, yaitu dalam bentuk kromatin selama dalam belum pembelahan. Nah, ketika terjadi proses translasi dan transkripsi atau proses sintesis protein, maka apa yang terjadi? Proses sintesis protein di sini di dalam inti sel itu, dia tidak memungkinkan untuk melakukan pembacaan DNA yang panjang. Sehingga yang dilakukan adalah memotong-motong bagian-bagian tertentu yang dibaca, yang nanti akan dihasilkan berupa mRNA. mRNA inilah yang nanti akan dikeluarkan dari inti sel, bisa ada yang masuk ke dalam perinuklear, yang nanti dilanjutkan masuk ke dalam retikulum endoplasma, ada yang juga dilepas melalui pori nuklear, bebas ke sitosol. Jadi mRNA itu, protein itu disintesis, ada yang sifatnya melalui retikulum endoplasma, ada yang keluar dari pori. Disintesisnya di dalam sitosol. Nah, jadi ini tadi ya, ini adalah gambaran mengenai nukleus inti sel. Nah, bagaimana dia bisa keluar masuk ke dalam inti sel itu sebetulnya ada yang melalui membran, ada yang juga melalui nukleopor. Nah, nukleopor ini sebetulnya dia berperan untuk lebih banyak mentransportasikan senyawa-senyawa yang ukurannya besar. Jadi di sini ada pengatur di mana kapan ada ribosom bisa keluar, kapan protein dari luar bisa masuk ke dalam, itu diatur oleh nukleopor ini. Dan tentunya di sini nanti akan ada semacam protein yang memfasilitasi masuk dan keluarnya senyawa melalui nukleopor. Jadi nanti harus diikat dulu oleh protein, kemudian proteinnya nanti menempel ke nukleopor, nukleopor akan membuka lubangnya sesuai dengan ukuran yang diperlukan, maka baru dilepas senyawa yang ingin dilepas, dia akan keluar. Itu juga yang sama yang terjadi dari luar ke dalam, di mana jadi ada proses fasilitasi masuk dan keluarnya senyawa yang lewat nukleopor ini. Jadi dijaga supaya yang boleh masuk siapa, yang boleh keluar itu siapa. Jadi ada
penjaganya yang disebut dengan protein. Protein fasilitator untuk proses transportasi masuk dan keluarnya di inti sel. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke retikulum endoplasma. Nah, jadi ketika mRNA itu diproduksi, maka mRNA itu ada yang keluar lewat nukleopor ke sitosol. Nanti saya cerita lagi. Di sini nanti proses sintesis proteinnya untuk organel yang lain. Ada yang masuk ke dalam retikulum endoplasma. Lumen di retikulum endoplasma. Nah, ribosom pun itu dikeluarkan lewat nukleopor. Ada yang ke sitosol, dia berada di sitosol. Ada yang menempel ke retikulum endoplasma. Sehingga dia dikatakan retikulum endoplasma kasar. Jadi sebetulnya ribosom itu, dia tidak menempel terus di retikulum endoplasma. Dia sifatnya bisa nempel, bisa lepas. Bisa nempel, bisa lepas. Tergantung dari proses sintesis protein yang akan dilakukan. Jadi ada proses signaling, nanti dijelaskan oleh narasumber yang lain, di mana ketika terjadi proses sintesis protein, ini menghasilkan suatu enzim yang mengaktifkan yang namanya interleukon di dalam retikulum endoplasma ini. Yang menyebabkan si ribosom itu menempel di retikulum endoplasma. Nah, baru proses pembacaan dari mRNA dilakukan. Kalau sudah tidak terjadi, maka dia bisa lepas lagi. Jadi ribosom itu dia tidak menempel terus-menerus di retikulum endoplasma. Jadi kalau kita lihat ini, jadi mRNA itu masuk ke dalam lumen, disinilah terjadi proses dibaca oleh ribosom. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi di sini adalah proses pembentukan sintesis protein. Apa yang terjadi di sintesis protein itu adalah proses transkripsi di dalam menjadi mRNA. mRNA nanti keluar proses translasi, kemudian nanti di dalam retikulum endoplasma itu dirubah menjadi protein. Itu. Nah, untuk jadi dalam proses sintesis protein itu nanti saya jelaskan ada yang di sitosol, ada yang di retikulum endoplasma. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dalam di retikulum endoplasma itu ada yang kasar. Yang kasar itu artinya ribosom itu menempel pada retikulum endoplasma. Dan dia membaca mRNA yang nanti akan dihasilkan protein. Ya. Nah, setelah dari retikulum endoplasma kasar, dia akan masuk ke retikulum endoplasma yang halus. Apa yang terjadi? Nah, di retikulum endoplasma yang halus ini, karena di sini tidak ada penempelan ribosom, tentunya di sini tidak ada hubungannya langsung dengan proses sintesis protein. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah proses pembentukan senyawa derivat dari protein yang nanti ada hubungannya dengan lipid, dengan karbohidrat. Jadi protein itu terjadi di retikulum endoplasma kasar. Protein yang dihasilkan nanti masuk ke dalam retikulum endoplasma halus, di mana di sana terjadi proses modifikasi dari protein itu menjadi beberapa senyawa lain. Misalnya nanti akan bergabung dengan karbohidrat, di mana glukosa di sitosol itu akan mengalami glikolisis, menghasilkan asetikolin, nanti di retikulum endoplasmik halus dia akan membentuk asam lemak.
juga dalam retikulum endoplasmi itu juga proses pembentukan kolesterol terjadi, dimodifikasi sehingga ini menjadi bahan-bahan untuk proses pembentukan hormon. Selain dari bahan dasar untuk pembentukan hormon, juga di dalam retikulum endoplasmik halus itu ada proses detoksifikasi. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka dilakukan proses detoksifikasi. Juga di dalam sitoplasma juga, di dalam ini juga ada proses di retikulum endoplasmik halus juga terjadi proses pertukaran dari ion kalsium. Jadi dari inti sel dihasilkan ribosom, dihasilkan mRNA, kemudian ada yang keluar ke sitosol, ada yang masuk ke lumen retikulum endoplasma kasar. Di sana terjadi proses translasi, pembacaan menjadi protein, proteinnya dihasilkan masuk ke retikulum endoplasmik halus. Di sana ada modifikasi menjadi zat-zat yang lain. Nah, nanti hasilnya akan dikeluarkan berupa vesikel. Jadi kalau kita gambarkan dari retikulum retikulum endoplasmik halus ini, produk-produk yang dihasilkan itu akan dibuat berupa vesikel untuk ditransport, dimasukkan ke badan Golgi atau aparatus Golgi. Jadi dari retikulum endoplasma halus dibungkus, kirim ke aparatus badan Golgi. Apa peranan dari aparatus badan Golgi ini? Ini seperti kurir, ya itu. Kurir. Jadi kalau JNT itu kurir. Jadi kalau kita mengirim barang, nah kita kan kirim ke JNT atau ke kantor pos. Nah di badan Golgi itulah si vesikel-vesikel itu di-tagging, diberikan alamat kemana dia harus pergi produk-produk dari retikulum endoplasma halus ini. Jadi di badan Golgi dia masuk lewat bagian permukaan yang dekat dengan retikulum endoplasmik. Jadi kalau badan Golgi itu biasanya letaknya dekat dengan retikulum endoplasmik. Permukaan yang dekat itu namanya cis. Sementara yang jauh itu adalah trans. Jadi dia masuk, vesikel itu akan masuk ke dalam badan aparatus Golgi. Kemudian di dalam badan aparatus Golgi itu dia di-tagging, diberikan alamat. Masuk lewat cis, keluar lewat trans. Nah, setelah di-tagging lewat trans, maka vesikel-vesikel produk itu akan berjalan ke organel targetnya. Nah, bagaimana proses taggingnya itu, memberikan alamatnya itu? Jadi di sini, misalnya ini, vesikelnya masuk ke cis, keluar di trans, ada yang masuk ke mitokondria, ada yang dibawa keluar sel, ada yang dibawa ke lisosom. Nah ini hasil dari tagging di badan Golgi. Jadi ini semacam kantor posnya. Mau dikirim kemana? Nah, diberikan alamatnya di badan Golgi. Nah, sebetulnya bagaimana proses pemberian alamatnya itu, taggingnya itu adalah berdasarkan marker. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu akan diberi marker atau alamat oleh badan Golgi, sehingga kalau dia bergerak ke arah lisosom, padahal tujuannya ke mitokondria, dia tidak akan dikenali oleh lisosom. Meskipun dia menempel, dia tidak akan dikenali. Tapi ketika dia menempel ke organel targetnya, ke mitokondria misalnya, maka dia akan dikenali. Ketika dikenali, maka dia diikat
baru dia masuk. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Biasanya dia dengan menempelkan senyawa-senyawa pada produk target yang akan dikirimkan. Jadi, menempelkan senyawanya itu adalah semacam penanda atau semacam senyawa yang mempunyai aktivitas tertentu yang dia spesifik akan dikenali oleh sensor-sensor dari organ target. Jadi dari retikulum endoplasmik masuk ke badan Golgi, diberikan alamat, kemudian masuk ke sitosol lewat trans, dia akan melalui sitosol dikirim. Kalau dia ke organ target maka akan dikenali, kalau itu bukan organ target tidak akan dikenali. Jadi itu prosesnya produksi bahan senyawa makromolekul maupun mikromolekul yang nanti akan dikirimkan ke organel-organel di dalam tubuh. Nah, kemudian saya coba menjelaskan bagian yang lain dari organel sel itu. Ada vakuola, ada lisosom, ada mikrobody. Nanti mikrobody ini peroxisom dan glycosisom. Yang pertama adalah vakuola. Jadi vakuola ini lebih banyak terdapat di tumbuhan, tapi di hewan juga ada. Tapi biasanya mempunyai fungsi yang agak berbeda. Kalau pada tumbuhan, dia bisa sifatnya menyimpan cadangan makanan, bisa menyimpan air. Apa peranannya dalam menyimpan air ini? Dia mengatur proses turgoditas daripada tanaman. Jadi kalau supaya dia turgor, maka dia menyimpan air. Sehingga terjadi ketegangan dari dinding selnya. Tidak layu. Selain itu juga, vakuola ini biasanya kondisinya lebih asam dibandingkan sitosol. Jadi kalau ada senyawa-senyawa yang ingin dirombak, bisa saja dimasukkan ke dalam vakuola dan dia dirombak berdasarkan pH-nya menjadi senyawa yang lain. Ini vakuola. Kemudian yang lisosom. Nah, lisosom ini sebetulnya adalah organel yang berperannya untuk memecah-mecah atau melakukan lisis. Nah, mekanisme kerjanya ada yang sifatnya autophagging, ada yang sifatnya dia mensekresikan enzimnya ke sitosol. Nah, kalau autophagging biasanya misalnya gini, atau makrophagging itu kalau ada organel yang sudah tidak berfungsi lagi, maka proses autophagging dilakukan oleh lisosom supaya organ tersebut lisis. Atau ada gangguan berupa ancaman molekul-molekul yang berbahaya, bisa juga di autophagging oleh lisosom. Selain itu juga lisosom ini juga bisa berperan, dia mensekresikan enzim ke sitosol, tapi enzim itu dia mempunyai karakteristik khusus untuk melisis senyawa tertentu. Jadi kalau ada senyawa yang lain dia tidak lisis. Jadi bisa seperti itu. Nah, apa kelebihan atau kekhasan daripada lisosom ini? Jadi kalau mitokondria itu mendapatkan proteinnya itu dari retikulum endoplasmik. Nah, kalau yang lisosom ini, dia mendapatkan protein atau proses produksi enzim yang ada di dalam lisosom ini berasal dari ribosom dan mRNA yang lepas ke sitosol.
Jadi kalau yang lisosom ini dia mendapatkan protein itu dari ribosom yang tidak lekat pada retikulum endoplasmik, tapi berasal dari ribosom yang berada di dalam sitosom. Sehingga dia bisa memproduksi enzim-enzimnya di dalam lisosom itu. Kemudian ada perixisom. Nah, ini perixisom juga sama sebetulnya, dia mendapatkan enzim atau protein berasal dari ribosom yang berasal dari sitosol yang bukan menempel pada retikulum endoplasmik. Jadi pada prinsipnya bahwa perixisom ini lebih mengarah kepada proses lisis atau penggunaan oksigen untuk menghasilkan peroksidase. Nanti peroksidase ini berperan untuk enzim katalisis yang nantinya berperan untuk proses detoksifikasi atau proses pembentukan ATP. Jadi selain di mitokondria sebetulnya ATP juga bisa dihasilkan di perixisom, tapi memang jumlahnya sedikit, jauh sekali dibandingkan dengan mitokondria. Ada satu lagi mikrobadan Golgi itu adalah glicoxisom. Nah ini sebetulnya sama seperti peroksida, tapi ini lebih cenderung khususnya di tumbuhan, terutama pada saat proses perkecambahan atau germinasi. Dia berperan untuk memecah lemak. Jadi ketika dia berkecambah, dia tidak mendapatkan energinya dari fotosintesis, tapi dia berdasarkan dari cadangan makanan yang ada pada biji di aileron, sehingga dia harus melakukan proses pencernaan lemak dari biji itu untuk dihasilkan menjadi energi. Jadi glicoxisom ini lebih khusus di tumbuhan, terutama pada proses perkecambahan atau germinasi. Nah selanjutnya ini mitokondria. Nah, mitokondria ini kalau dikenal adalah pabrik energinya sel. Jadi energi itu berasal dari mitokondria. Karena sel itu sangat tergantung dari energi yang berupa kimiawi, terutama dalam bentuk ATP atau NADPH. Jadi bagaimana dibentuknya itu di mitokondria. Nah, jadi mitokondria ini adalah organel yang ditutup oleh membran. Ada dua membran luar dan membran dalam. Di antara membran luar dan membran dalam itu ada ruang antar space-nya. Jadi membran luar itu cenderung lebih permeabel dibandingkan membran dalam. Kalau membran dalam lebih selektif dalam memperbolehkan masuk atau keluarnya suatu zat. Sementara proses pembentukan energi terjadi di dalam matriks di mitokondria. Di mana di dalam matriks ini terjadi perluasan permukaan, di mana di sana terjadi proses reaksi untuk proses pembentukan daripada ATP. Nah, bagaimana proses pembentukan dari ATP itu sebetulnya terjadi karena adanya perubahan gradien dari matriks mitokondria dengan ruang antar membran luar dan membran dalam.
Hal ini terjadi kenapa? Karena adanya proses penumpukan dari proton pada bagian ruang antar membran itu. Jadi ini kalau digambarkan, jadi ini semakin lama semakin banyak perpindahan proton dari matriks ke bagian antar membran. Ketika sudah penuh, maka ini akan berubah. Dia akan pindah dari antar membran masuk ke matriks lagi. Dan ini menyebabkan aktivasi elektron sehingga dibentuk ATP di sini. Kemudian selanjutnya mengenai kloroplas. Nah, ini kloroplas ini khusus untuk tumbuhan. Jadi di sini pusat proses fotosintesis, di mana pada proses fotosintesis ini ada proses reaksi gelap dan proses reaksi terang. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, sama seperti pada mitokondria, jadi ada membran luar, ada membran dalam, ada matriks, ada intermembran space, antar membran luar dan membran dalam, ada ruang. Nah, di sini biasanya terjadi yang menyebabkan terjadinya perbedaan gradien dari ion dalam pembentukan ATP. Nah, di sini nanti ada pada bagian dalam ada matriknya, ada stroma, ada lamela yang menghubungkan satu dengan yang lain, ada tilakoid. Nah, bagaimana secara ultrastrukturnya kalau kita lihat di sini? Jadi di sini ada di tilakoid ini kita bisa melihat ada bagian yang merupakan fotosistem 1, ada bagian yang ada fotosistem 2. Di mana di tilakoid inilah proses reaksi terang terjadi. Menerima sinar matahari, menyebabkan eksitasi elektron, dihasilkan terjadi lisis air, oksigen dilepas, kemudian terjadi transport elektron, kemudian dihasilkan ATP. ATP-nya nanti masuk ke dalam siklus Krebs di stroma, proses pengikatan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Gitu. Dan yang terakhir adalah membran. Membran ini adalah struktur terluar dari sel. Dia berfungsi untuk membatasi antara sel dengan lingkungannya. Dia memproteksi agar lingkungan itu tidak menyebabkan gangguan terhadap proses dalam sel tersebut. Oleh karena itu, membran ini berperan sebagai pengatur dan penjaga ion atau zat yang masuk dan keluar sel. Nah, selain itu juga di dalam membran ini juga dia berfungsi untuk komunikasi dan signaling. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Nah, bagaimana struktur dari membran ini? Sama seperti sebetulnya ini sama dengan di inti sel. Jadi ada bilayer, bagian luarnya adalah hidrofilik, bagian dalamnya adalah hidrofobik. Jadi yang kepalanya hidrofilik, yang tengahnya itu ada hidrofobik. Di antaranya ada ruang. Nah, di dalam membran ini dia mempunyai protein. Ada yang disebut dengan protein integral. Nah, kalau protein integral itu dia bisa tembus dari membran luar sampai ke membran dalam. Oleh karena itu dia biasanya berperan dalam proses transportasi zat atau ion baik masuk ataupun keluar. Dia berperan sebagai protein yang memfasilitasi transport aktif maupun transport pasif.
selain nanti lewat ke membran. Ada yang disebut dengan protein periferal. Nah, kalau periferal itu sifatnya dia hanya pada satu sisi. Dia sifatnya adalah untuk lebih mengenali atau sebagai alat komunikasi atau alat mendeteksi saja. Dia tidak berperan untuk dalam transportasi. Begitu. Jadi struktur membran ini berperan untuk tadi mengatur jati makanan, melindungi, kemudian berkomunikasi, dan proses pertukaran antara masuk dan keluarnya zat itu nanti tergantung dari kebutuhan selnya. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif, dia memerlukan energi, ada yang sifatnya difasilitasi, ada yang sifatnya tidak difasilitasi. Masih ada 7 menit. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai sel, terutama untuk struktur dan fungsinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Umi. Terima kasih, Bu Umi. Ya, Bu. Ini dibuka dulu. Ya, silakan. Jazakumullah khairan katsiran. Tadi Pak Wahyu telah menjelaskan secara gamblang dan tuntas ya mengenai sel yang meliputi struktur dan fungsinya, mulai dari sel prokaryotik yang berevolusi menjadi sel eukaryotik, selanjutnya dengan penjelasannya mengenai sel-sel organiknya yang di dalam, mulai dari nukleus sampai terakhir ke tadi itu ke ini Pak ya, tadi ke membran sel Pak ya. Mungkin mohon izin Pak, nanti kegiatannya boleh diminta sama panitia Pak ya. Sudah saya sampaikan panitia. Terima kasih Pak, supaya kegiatannya nggak jenuh Pak, anak-anak kelihatannya tiap tahun bu gurunya atau bapak gurunya memberikan kegiatan yang itu aja gitu ya. Silakan bisa. Syukur Pak. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ustadz Abe mungkin dari raise hand dulu ya. Ya, oke. Silakan. Dipersilakan dari Mandua. Dimut dari Mandua Sungai. Silakan. Silakan Ibu. Ibu atau Bapak, ini dari Mandua. Atau halo Ibu. Oke, kita kesempatan yang raise dulu ya. Ibu Megi. Pak Megi. Pak Megi. Pak Pak. Megi, ya. Ya, siapa enggak Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Iya Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Saya sangat tertarik seperti kuliah 3 SKS lagi Pak. Mudah-mudahan nempel Pak. Iya Pak. Saya mengikuti jejak digitalnya tulisan-tulisan Pak Wahyu cukup banyak. Dan sekaligus pernah menjadi juri di Olimpiade Guru ya, tingkat SMP. Oh iya. Saya pesertanya salah satu. Oh iya. Ya, saya bersyukur Pak. Bisa ketemu lagi di ruang virtual. Alhamdulillah. Saya sedikit menanyakan ada beberapa hal. Tadi dari perjalanan sel itu sendiri secara utuh, mulai dari pekerjaannya di organel inti sampai pada membran terluar. Yang pertama yaitu terkait dengan ribosom yang terikat di retikulum endoplasma yang kita kenal dengan Rauch reticulum endoplasmic, dan juga ada ribosom bebas. Yang pertama soal sintesis protein, yaitu nukleopor pada membran inti itu
teknik pengenalan atau teknik untuk pendorongan bagaimana ribosom itu mana yang dipilih untuk meloloskan lewat nukleopor, itu satu. Kemudian yang kedua yaitu soal pengangkutan derivat dari material sel yang terbuang melewati retikulum endoplasma halus, ya, smooth reticulum endoplasmik. Kalau derivat itu misalnya adalah racun, ya, toksik, itu mekanisme penggangguan pada membran vesikel itu gimana? Perjalanannya sampai menuju kepada aparatus Golgi itu. Kemudian yang ketiga, ini soal teknik atau transport. Yang pertama yaitu difusi pasif yang terfasilitasi dan transport aktif. Melewati juga protein integral, ya, tidak salah. Gangguan pemilihan antara difusi terfasilitasi yang tadi difusi transport pasif tadi, difusi terfasilitasi, dengan ketersediaan kimiawi sel, misalnya sodium potasium itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kehadiran DNA pada 3 organel, yaitu pada inti, pada mitokondria, dan pada kloroplas, terkait dengan sintesis. Ini otonomi nih. Kemudian yang keempat yaitu desain struktur krista pada lipatan dalam mitokondria. Itu apakah berpengaruh kepada kehadiran plasma pada mitokondria itu sendiri? Artinya kalau cairan pada mitokondria itu, ya, stroma, ya, tidak salah, kalau jumlahnya apakah sedikit, maka lipatan kristalnya banyak, atau sebaliknya. Kemudian pengenalan antara protein perifer, protein integral, dengan zat asing dari luar. Kemampuan di sini adalah kemampuan pada biokimianya. Itu bagaimana? Itu barangkali dari saya dulu sementara, nanti kalau ada yang ini saya bisa lanjutkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Langsung jawab aja, Ibu. Silakan Pak, langsung Pak. Baik, pertanyaannya banyak nih, ada 10. Bagus ini untuk pertanyaan UTS nih. Tapi nanti, maaf kalau saya tadi ada nanti saya coba konfirmasi lagi ke Bapak, ya. Soalnya tadi kecepatan pertanyaannya, jadi nanti saya coba konfirmasi dulu. Yang pertama ini Bapak menanyakan mengenai ribosom, ya. Ribosom yang bagaimana ribosom itu keluar melalui nuklear pore, ya. Jadi sebetulnya mekanisme keluarnya zat melalui nuklear pore ini itu berdasarkan ukuran molekul yang bisa lewat ke sana. Jadi nanti diatur oleh nuklear pore ini. Dia bisa lebar, bisa mengecil. Nah, bagaimana dia mengaktifkan dia membesar dan mengecilnya? Jadi ini sebagai proses seleksi, ukuran dari molekul itu bisa keluar atau bisa masuk. Nah, jadi di dalam ada yang namanya sama seperti tadi, jadi ketika ada satu makromolekul itu akan keluar, maka dia akan dikenali dulu oleh senyawa yang memfasilitasi molekul itu bisa keluar atau tidak. Dia menempel, jadi dia misalnya ribosom, dia mempunyai sisi aktif yang bisa dikenali oleh protein fasilitator, sehingga ketika dia
dihasilkan yang menempel pada protein fasilitator itu. Kemudian protein fasilitator itulah yang mengaktifkan sel-sel bagian daripada nukleopor untuk bisa membuka dan menutup channel pada nukleopor itu. Nah, jadi ada senyawa yang namanya import protein. Jadi dia sifatnya mengimport. Mengimport protein itu artinya dia dari luar masuk ke dalam. Ada yang ekspor protein. Jadi dia dia menempel dulu pada senyawanya, kemudian dia menempel pada nukleopor, mengaktifkan nukleopor untuk membuka channel, dia keluar. Ketika dia keluar, dia lepas lagi dari makromolekul yang diantarkannya. Kemudian setelah dia di luar, dia akan kembali lagi ke dalam inti sel. Jadi ada protein yang sifatnya hanya mengimpor. Jadi ketika dia mengimpor, dia mengikat makromolekul, mengubah ukuran dari pori-porinya sehingga dia bisa masuk melewati por. Ketika dia keluar, maka terjadi eksitasi elektron, dia lepas dari protein dari senyawa yang dibawa keluarnya, kemudian dia kembali lagi ke dalam. Begitu juga yang ekspor maupun impor, seperti itu dia bergeraknya. Jadi dia semacam ada yang dibawa keluar, sudah dibawa keluar, dilepas, kemudian yang membawanya masuk lagi ke dalam. Begitu mekanismenya. Kemudian tadi nomor 2 itu mengenai nukleopor ya, ribosom. Nanti tolong kalau ada yang kelewat nih, karena tadi pertanyaannya cepat-cepat. Mungkin saya yang tadi ada DNA pada inti sel, pada mitokondria, pada kloroplas. Oke. Jadi memang berbeda antara DNA di inti sel, DNA di mitokondria, dan di kloroplas. Jadi ini merupakan proses evolusi di mana pada saat awal itu bahwa bumi itu kan sangat kekurangan oksigen. Sehingga banyak organisme pada saat itu adalah sifatnya aerobik. Tapi dia lama-lama menghasilkan oksigen, karena dia pada proses aerobik itu menghasilkan oksigen, dan ternyata lama-kelamaan kekayaan oksigen di bumi ini semakin tinggi. Ini menyebabkan toksik bagi organisme anaerobik itu. Pada saat mikroorganisme aerobik, ada proses evolusi di mana terjadi fagotasi dari organisme anaerob oleh aerob. Dan ternyata ketika dia difagotasi, dia malah bersimbiosis. Ada yang disebut dengan endosimbion. Sehingga yang difagotasisnya itu dia berevolusi, mempunyai fungsi khusus di dalam sel tersebut. Itu yang terjadi pada mitokondria dan kloroplas. Makanya mitokondria dan kloroplas itu disebut endosimbion. Makanya dia mempunyai DNA yang berbeda dengan inti sel. Dan peranan DNA-nya pun itu berbeda. Kalau di dalam inti sel, dia berperannya untuk karakteristik dari sel. Ada penurunan sifat. Tapi kalau di mitokondria dan kloroplas, itu lebih spesifik, DNA-nya berperan untuk mengatur aktivitas dari mitokondrianya itu sendiri atau kloroplas itu sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya cenderung konservatif DNA mitokondria itu dengan kloroplas. Dia tidak mengalami perubahan karena dia terus diturunkan ke turunannya. Biasanya ini karena lebih cenderung dari ibu mitokondria itu. Makanya berbeda DNA pada mitokondria kloroplas dengan inti sel. Kalau di inti sel itu hasil gabungan dari orang tuanya.
Sementara kalau mitokondria dan kloroplas itu tidak merupakan gabungan. Begitu. Makanya ini sering endosimbion. Kemudian banyak pertanyaan apa lagi tadi ya? Mengenai protein integral dan protein integral. Protein integral dan sebelum itu mungkin ini ke arah tadi ya bagaimana kalau hasil dari retikulum endoplasma halus itu berupa toksik? Ketika di vesikelnya apakah dia akan rusak? Tidak. Nah, seperti sudah disampaikan bahwa retikulum endoplasma itu berperan untuk mengembangkan derivat-derivat dari protein yang berhubungan dengan karbohidrat, dengan lipid, dan salah satu fungsi dari retikulum endoplasma halus itu adalah berperan untuk proses detoksifikasi. Jadi kalau ada senyawa yang toksik, maka di retikulum endoplasma halus itu terjadi proses detoksifikasi dulu. Baru setelah didetoksifikasi, maka dibuat vesikelnya untuk dikirim ke badan Golgi. Nanti di badan Golgi, apakah ini hasil detoksifikasi ini harus dihancurkan, maka mungkin di-tag ke lisosom. Ataukah harus dibuang keluar, maka akan di-tag untuk ke membran sel untuk dikeluarkan. Eksositosis, bisa begitu. Apalagi Bu ya? Dan catat lagi Bu ya? Enggak Bu, pertanyaannya. Iya, itu cukup Pak tadi. Ada yang kelewat? Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Cukup. Sudah tadi. Bagaimana Bapak Kenanya udah cukup ya? Kita lanjut. Silakan langsung ke chat saja itu. Langsung aja ya. Karena ini Pak, ini chatnya banyak sekali ya. Alhamdulillah ini peserta antusias mengenai pendalaman biologi tentang sel ya. Ada menarik sekali. Yang pertama saya bacakan dari Mansatu Tuban ya, Ibu Khotimahwati ya. Di sini tanyakan yang pertama mengenai nuklir lamina yang berperan SBG, cytoskeleton nukleus, apakah sama dengan cytoskeleton yang ada di sitoplasma seperti mikrotubulus, mikrofilamin, dan filamin intermediate. Itu yang pertama. Jelas Pak? Iya. Yang kedua, satu dulu tuh Pak. Satu dulu, mangga Pak. Ya, jadi pada prinsipnya mempunyai peranan sebagai membuat sistoskeleton, jadi membuat bentuk, mempertahankan bentuk dari inti sel. Gitu. Nanti juga dia akan berperan dalam proses pembelahan sel nantinya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari hasil yang sama, penanya yang sama, mengenai proses transkripsi utas yang dibaca untuk menjadi mRNA itu yang DNA sense atau yang antisense. Apakah DNA sense sama dengan DNA transfer atau tidak? Apa Bu? Gimana ulangi Bu? Pada proses transkripsi utas yang dibaca untuk menjadi mRNA, mRNA itu yang DNA sense atau yang antisense. Kemudian, apakah DNA sense sama dengan DNA transfer atau tidak? Oke. Jadi memang nanti akan dibaca menjadi mRNA. Nanti yang akan berubah itu adalah Kan kalau kita lihat di proses transkripsi seperti ini atau yang di bawahnya. Nah ini. Jadi mRNA ini nanti akan membaca antisen yang di bawah. Kemudian nanti yang berbedanya itu adalah urutannya. Jadi nanti kan ada adenosin, kan adenosin, urasil, Sitasin. Nanti kan kalau yang RNA-nya itu nanti berbedanya di urasilnya dengan T-nya.
ya. Tapi ketika dibaca lagi nanti ketika kan di mRNA dibawa keluar, maka dia akan dibaca lagi. Nah, nanti urutannya itu akan sesuai dengan DNA yang dibaca di dalam inti sel. Begitu. Mungkin Ibu udah jelas, Bu. Ya. Selanjutnya penanya dari ini dari SMPN 1 Pansin, dari Pak Budiman. Bagaimana eksistensi fungsi nukleus bagi sel yang tidak memiliki nukleus itu sendiri, seperti sel darah merah atau eritrosit? Sel darah merah Atau eritrosit. atau eritrosit. Iya. Bagaimana eksistensi fungsi nukleus bagi sel yang tidak memiliki nukleus itu sendiri, seperti sel darah merah atau eritrosit? Eritrosit tidak mempunyai inti sel. Jadi inti sel itu dia berperan sebagai koordinasi aktivitas daripada sel. Jadi kalau seandainya tidak ada inti sel, maka tidak terjadi proses koordinasi itu. Misalnya gini, dalam cloning itu kan sebetulnya memasukkan inti sel ke dalam sel yang sel autosom. Maka yang berperan nanti adalah inti sel itu yang mengkoordinasi di dalam emap. Jadi dia mengambil dari inti sel dari autosom, dimasukkan ke dalam sel alat perkembangbiakan sel kelamin. Kan dia 2N. Nah, maka dia akan karena dia sudah 2N, maka dia akan menjadi pengkoordinasi aktivitas di dalam sel itu. Dan dia mempunyai materi genetik yang sama dengan induknya. Begitu. Ya, kasih. Ada yang dari Ibu Mandua Kota Bandung, Bu Ina. Silakan Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adelina Mandua Kota Bandung, dipersilakan. Mandua Kota Bandung, dipersilakan. Tidak ada. Oke, langsung di chat lagi Bu Umi. Ada. Ya, ini pertanyaannya cukup panjang. Bapak ini saya di ini aja ya, diringkas aja. Ini dari SMA 1 Pedis. Ini dari ya. Dari Ibu Tika Rohayati. Beliau menanyakan mengenai produksi H2O2 ya pada metabolisme sel. H2O2 merupakan metabolik sekunder dari pengikatan H+ oleh O-min. Sehingga saya berasumsi apabila suatu organ atau sel memiliki banyak mitokondria, maka H2O2 juga akan semakin banyak. Namun, produksi H2O ini apakah ada kaitannya dengan organel periksisom atau glioksisom? Karena ketika praktek enzim katilase dengan anak-anak, kami menemukan H2O2 ditemukan sama banyak di daun dan sel hati. Ini produksi H2O2, Pak. Oke, ya. Baik. Bisa dilihat pemakarannya. Jadi memang periksisom ini dia menggunakan oksigen dan peroksida ini untuk reaksi oksidatif. Jadi di mana di sini nanti dia berperan untuk melepaskan hidrogen ke substrat dan nanti akan menghasilkan peroksida, begitu. Nah, di hati memang banyak enzim katalase yang berperan untuk proses detoksifikasi. Makanya di hati itu kan dia berperan untuk proses detoksifikasi dari
racun. Karena sel hati bisa menghasilkan enzim katalase. Begitu pertanyaan gitu dia. Iya, betul. Ini satu lagi Pak, boleh Pak? Silakan. Dari Ayati Satya Utami ya, tentang sintesis dan transportasi protein. Ya. Saya ingin menanyakan tentang proses masuknya zat yang dikonsumsi sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan pertumbuhan atau pembelahan sel. Oke. Ya, baik. Jadi ada zat yang untuk pembelahan sel ya. Ya, pembelahan Jadi pertumbuhan sel. Dan pertumbuhan sel. Jadi ini ada hubungannya dengan membran. Ya, jadi transportasi membran. Ada yang disebut dengan transportasi aktif, ada yang disebut dengan transportasi pasif. Kalau transportasi pasif artinya dia tidak memerlukan energi. Dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian kalau transportasi aktif, maka dia melawan gradien konsentrasi dari yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Selain itu juga ada yang sifatnya difusi yang terfasilitasi. Jadi melalui ion channel, bisa melalui nuklear pore. Nah, biasanya diikat dulu atau diidentifikasi dulu oleh senyawa-senyawa tertentu. Jadi setelah terikat, maka dia bisa dibawa masuk ke dalam sel. Nah, tentunya ketika apakah itu dia masuk atau tidak, itu ada proses komunikasi di dalam sel itu untuk mendeteksi senyawa-senyawa apa saja yang dibutuhkan. Jadi pada prinsipnya untuk proses transportasi senyawa itu bisa sifatnya difusi, bisa difusi terfasilitasi, bisa transportasi aktif. Dan tentunya berdasarkan hasil kebutuhan dari sel itu untuk pertumbuhan atau untuk pembelahan. Identifikasinya dari mana? Identifikasinya dari kebutuhan sel itu bisa berupa melalui protein atau senyawa-senyawa yang mengidentifikasi zat yang dibutuhkan, kemudian dia diikat, kemudian dia dibawa ke dalam sel. Atau bisa dilihat berdasarkan gradien konsentrasi. Kalau misalnya konsentrasinya di dalam kurang, maka dia akan pindah ke dalam karena dibutuhkan di dalam. Kalau misalnya dibutuhkan tapi konsentrasinya di luar lebih banyak, maka ini memerlukan energi. Karena melawan gradien konsentrasi, maka dilakukan transportasi aktif, mengikat senyawa yang dibutuhkan yang ada di luar, dibawa dimasuk ke dalam. Iya. Ini Pak, mungkin saya akan sedikit pertanyaan yang tadi Bapak jelaskan mengenai pertumbuhan ya. Di situ kan Bapak katakan ada transportasi aktif ya. Kemudian ada difusi, kemudian untuk menghasilkan suatu pertumbuhan atau kemasan yang maksimal itu bisa dua-dua kerja bareng atau satu-satu Pak? Bisa berparalel Bu. Jadi tergantung dari, maksudnya gini, setiap senyawa itu yang dibutuhkan oleh sel, dia mempunyai zat-zat pengenal tertentu. Yang difasilitasi. Jadi dia ketika ada senyawa yang dibutuhkan, ada pengenalnya, maka dia nempel, udah dibawa ke dalam. Kalau yang tidak dibutuhkan, maka dia tidak nempel. Ada sifatnya yang memang dibutuhkan di dalam, tapi konsentrasinya ternyata di luar lebih sedikit. Transportasi aktif berarti kan melawan gradien konsentrasi ya.
di dalam sudah banyak, tapi di luar sedikit konsentrasinya dibandingkan di dalam, tapi masih dibutuhkan. Maka di sini terjadi proses transport aktif. CA itu dibutuhkan di dalam, padahal konsentrasi CA di dalam itu banyak. Maka si channel CA ini akan berusaha untuk menarik CA yang ada di luar masuk ke dalam. Tentunya memerlukan energi. Seperti itu. Ada yang sifatnya difusi pasif, ya tergantung dari gradien konsentrasi. Dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi masuk ke konsentrasi yang rendah. Bu, tapi banyak sekali chat yang masuk. Boleh dua lagi, Pak? Silakan, boleh. Oh iya, kami bacakan dari ini MTS Jagat Raya, Ibu Nur Lelawati. Di awal disebutkan bahwa nukleus bisa lebih dari satu dalam satu sel. Iya. Contohnya dalam kasus yang seperti apa gitu? Baik. Jadi organisme yang mempunyai selnya lebih dari satu. Ya, misalnya kalau kita lihat misalnya pada sel apa ya, sel otot. Sel otot itu biasanya mempunyai dia bekerja keras. Karena dia proses kontraksi. Maka dia memerlukan koordinasi yang banyak, maka banyak yang sel inti selnya lebih dari satu, atau dia mempunyai inti sel dalam satu sel beberapa inti sel. Jadi tergantung, jadi ada beberapa organisme yang mempunyai inti selnya lebih dari satu. Silakan Pak Eris Rustandi. Pak Eris Rustandi, silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Eris. Amang, Pak Wahyu. Alhamdulillah. Iya, saya sangat senang refresh juga, betul Pak Wahyu ya, materi sel yang cukup menarik. Saya ingin fungsi yang tadi nyambung dari peroksisom, yang memang peroksisom itu kan mungkin ada di tumbuhan dan hewan ya, Pak Wahyu ya, di sel tumbuhan dan hewan. Begitu. Barusan juga saya selintas baca kalau peroksisom itu adalah memang akan membantu dalam penguraian H2O2 dan lain sebagainya. Ada nggak perbedaan yang mendasar tipe kerja atau mekanisme kerja peroksisom di sel hewan dan di sel tumbuhan? Gitu. Itu aja Pak Wahyu, hatur nuhun. Satu aja ya. Nanti kalau kebanyakan yang lain kasihan. Baik, jadi pada prinsipnya peroksisom itu berperan proses oksidasi untuk penguraian. Tapi memang di tumbuhan itu lebih sederhana dibandingkan di hewan. Karena kalau di hewan itu proses metabolismenya lebih kompleks. Kemudian jadi senyawa derivat yang biasanya hasil dari proses metabolisme itu lebih kompleks, lebih banyak. Jadi proses detoksifikasi kalau dibandingkan pada tumbuhan dan hewan akan lebih kompleks proses detoksifikasi pada hewan. Tapi pada prinsipnya adalah kalau pada tumbuhan mungkin lebih banyak kepada proses reaksi oksidatif untuk senyawa-senyawa yang lebih ke fatty acid gitu. Tapi kalau di hewan itu lebih kompleks. Sifatnya tidak hanya proses detoksifikasi senyawa-senyawa organik, tapi juga kadang-kadang ada hubungannya dengan senyawa-senyawa yang non-organik untuk proses oksidasi penguraiannya, sehingga dari hasil detoksifikasi itu dihasilkan senyawa yang tidak
kurang beracun dari sebelumnya begitu. Jadi di hewan akan lebih kompleks dibandingkan di tumbuhan. Demikian Ibu Umi. Mohon maaf kepada yang telah mengirimkan chatnya, belum bisa saya bacakan semuanya karena waktu sudah menunjukkan 3 menit lagi. Enggak, Pak Wahyu beli pada closing statement, enggak? Baik, terima kasih Bu Umi. Jadi alhamdulillah, saya harap Bapak Ibu semuanya tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan di sini. Jadi masih banyak perlu dieksplor kalau kita berdiskusi mengenai sel ini. Nanti soalnya ini pasti ada hubungannya dengan pembelahan sel, ada hubungannya dengan signaling, ada hubungannya dengan metabolisme. Jadi ini merupakan dasar kita membahas topik-topik yang lain, tapi nanti kan ada pembahasan yang lain mengenai signaling dan lain-lain. Nanti bisa dilanjutkan pembahasan ini dengan narasumber yang lain. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan lah, atau bukan pencerahan, mengingat kembali apa yang sudah dibaca sebelumnya, dipelajari sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang puas dalam saya menjawab atau menjelaskan. Kemudian bagi panitia nih, mungkin usulan nih sangat betulnya tidak hanya webinarnya saja dari kegiatan ini. Alangkah baiknya kalau misalnya ini baru masukkan aja. Setiap narasumber itu membuat chapter book, bab setiap materi yang disampaikannya nanti dikompilasi oleh panitia, kemudian dijadikan buku. Ini bisa menjadi textbook biologi bagi komunitas di sini, begitu. Dijadikan ISBN dari produknya, jadi semacam buku begitu. Ya mudah-mudahan akan lebih bermanfaat lagi. Jadi selain secara langsung, juga bisa dipelajari dengan cara membaca begitu. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalau kurang puas, pertanyaannya ada pertanyaan yang terlewat dari yang pertama tadi. Saya yakin ada beberapa yang terlewat yang bertanya yang pertama karena tidak sempat tertulis. Mohon maaf. Nanti bisa kalau mau berdiskusi silakan, bisa lewat email atau di panitia bisa diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Wahyu dan Dr. Muzakir, juga kepada para peserta komunitas pendidikan Madrasah Berbagi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam pendalaman biologi dengan topik yang lain. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Umi Kulsum yang telah membantu acara ini, dan Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi terima kasih telah bergabung di seri kedua pendalaman metodologi. Juga syukran kasiran kepada Bapak Dr. Wahyu Surakusuma yang menjadi narasumber pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini menjadikan suatu pelajaran bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu